Kita semuanya. Terima kasih dan nanti saya mungkin akan sedikit teknis saja karena beliau sudah sampaikan cara itu dan keluarga. Mudah-mudahan ibu bapak peserta narasumber ini yang saya hormati dari seluruh Indonesia, khususnya dari Jawa Timur. Alhamdulillah kita bisa ketemu setelah beberapa tahun kita kata learning memang luar biasa kehilangan saya pikir saya telah pikiran kita dari hasil riset yang ditanyakan tadi oleh Bunani ada sekitar kalau learningnya di dalam literasi itu ada 4 bulan hilang pelajaran kita, kalau dalam juga numerasi ada 6 bulan kehilangan kita, bahkan dalam karakter lost learning kita ada sekitar 6 bulan juga kehilangan kita. Itu memang menjadi beban tersendiri oleh pemerintah. Nah, untuk kali ini saya apa yang kita dilihat saya ibu bapak nah pasti gimana pak belum tadi saya tadi sudah bersinar waktu terima kasih ya ini profil yang saya sampaikan tadi sudah diketahui kemudian dari yang paling penting saya nyatakan kepada juga semuanya tetap belajar menjadi teman yang sama kita di sini karena seorang guru yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menguasai konten pembelajaran. Terutama sekarang ini ada perubahan yang menurut saya fundamental. Bahkan ini sekarang yang berbeda dengan yang lalu. Sekarang bagaimana kompetensi yang dimiliki guru juga berubah dan seperti yang dulu lagi juga kompetensi kepala sekolah sekarang berubah. Kalau dulu ada syarat menjadi kepala sekolah itu harus menjadi MPKS ya atau memiliki pelatihan bakat kepala sekolah. Sekarang tidak menjadi kepala sekolah itu salah satu kita dan harus menjadi guru penggerak dulu. Itu perubahan yang kita luar biasa sekali untuk pendidikannya. Nah, bagaimana di dalam bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka itu kalau bisa kita maka sedikit ya. Kita melihat dari kemampuan mengetahui bahasa dan menengah itu terlihat dari kurang adalah kerangka dasar dan kelihatan kemudian bagaimana struktur politik dikembangkan bagaimana TP diciptakan dibuat bagaimana diciptakan kemudian bagaimana perangkat ajar disiapkan juga bagaimana proyek penguatan pelajaran Pancasila itu dilaksanakan itu akan yang tadi kemudian bagaimana pembelajaran itu dikembangkan dalam kurikulum merdeka ini akan sangat berbeda dengan kurikulum yang kemarin karena ada perbedaan visi dan misi perbedaan yang digunakan oleh pemerintah kemudian ada kurikulum nasional dan kemudian kurikulum merdeka namanya kurikulum nasional namanya SD kemudian ada bagaimana mekanisme dari pemerintah semua ini bagaimana evaluasi pelaksanaan kurikulum ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat sedikit. Pertama, kerangka dasar kurikulum kita, kurikulum dasar kita ini. Kurikulum kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Semuanya terlaksana di Indonesia itu wajib mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Profil ini, proyek ini, itu tidak masuk di kurikulum. Tidak masuk di ekstrakurikuler, tetapi juga tidak masuk di ekstrakurikuler. Di mana tempatnya? Nanti kita akan sampaikan bahwa
semua bahkan undang-undang pun dari standar komunikasi itu harus mengacu ke sini, ke tujuan pendidikan nasional dua-duanya ini. Nah, ini yang membedakan dengan kurikulum yang lama dengan yang baru. Kalau yang kurikulum K13, artinya yang lama, itu menempatkan standar itu pada posisi paling atas. Dan itu prosesnya kalau sekarang dirubah, di Merdeka ini adalah standar kompetensi tentang LDU. Jadi sekolah pemerintah itu meningkatkan SKL dulu. Orang itu kalau itu dia sekali ini dia bisa dari katakan dulu baru bisa di bawahnya atau standar isinya proses dan sebagainya. Nah ini adalah yang menyusun itu pemerintah. Jadi dibuat oleh pemerintah mutlak dari situ penerima semuanya dibuat oleh pemerintah. Kemudian di bawahnya ada ini kurikulum macam-macam di bawah ini pembelajaran macam-macam turunannya menjadi seperti ini. Nah sekolah lembaga pendidikan itu memiliki hak untuk memiliki perangkat ajar, ya perangkat ajar oleh sekolah, oleh pendidikan. Ada perubahan fundamental nanti dalam perangkat ajar antara kurikulum 13 dan kurikulum sekarang ini. Maksudnya dari istilahnya, macam prosedurnya, pada pendidikan, walaupun tetap pada koridor pengembangan kurikulum, ya sama gitu. Kemudian selanjutnya struktur kurikulum yang ada di sini belum lagi tidak bisa terjadi. Iya. Apa pesan-pesan ini ya, halo? Oke, struktur kurikulum yang ada sekarang ini perbedaannya dengan yang lama di sini. Struktur merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran. Ah, itu Bapak. Dulu kita memiliki istilah standar kompetensi. Nah, kalau dianonimkan ini misalkan di sama persis, itu adalah KPP ini, capaian pembelajaran, ini namanya standar kompetensi itu SK, ya, standar kompetensi. Kemudian kalau kita tarik ke bawah lagi, dulu SK, KD, tujuan pembelajaran. Sekarang menjadi TP, ATP, ATP itu alur tujuan pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran menjadi modul ajar. Kalau ada istilah modul ajar, kalau dulu itu yang anonim, saya dari tempatkan ini persisnya, saya mendekati. Itu adalah modul ajar itu penuh dengan versi masa dulu. Ini berbeda istilah. Isinya bagaimana? Karena kita sudah dalam kategori merdeka belajar ya, maka isinya sesuai dengan kemampuan diri, sesuai dengan keinginan diri seperti apa. Lalu di dalam merdeka mengajar beberapa contoh yang ada itu hanya menjadi contoh saja, bukan barang yang satu. Sekolah itu berhak untuk mengambil inisiatif, berhak untuk bagaimana mengembangkan modul ajar sesuai dengan kondisi real sekolahnya. Di sekolah-sekolah penggerak yang bisa di Indonesia, memang ada contoh yang kita berikan. Tetapi ini hanya menjadi referensi contoh. Tapi sekolah di dalam merdeka, kalau kita kan dalam sekolah penggerak dalam merdeka itu R-nya 2, merdeka gitu, R-nya 2. Itu mereka berhak untuk bagaimana mengisi modul ajar sesuai dengan karakter masing-masingnya. Nah, bagaimana kalau sama dengan tingkatannya, baik itu di SD, SMP maupun SMA. Tapi kalau yang tahu sebetulnya adalah TP capaian pembelajaran pada jenjang PAUD dari tiga elemen, yaitu apa? Nilai agama menjadi seperti, kemudian adalah dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika atau STEM itu. Ini dikembangkan di kita pada kurikulum merdeka. Kemudian yang BSc itu juga ada 3. Dari oleh Bung Nani, oleh Direktur Nani, bahwa kultur kurikulum itu bisa menjadi 3.
apa yang pertama fase A, kelas 1 dan kelas 2 sendiri. Kalau nanti akan ditemukan di Kemenak ya, sementara masih jelas dulu, Kemenak masih akan mencoba. Kemudian fase B itu untuk kelas 3 dan untuk kelas 4. Kemudian fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Sekarang ini yang sedang dikembangkan di dalam kurikulum kita yang diakui di kelas penggerak itu baru dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4. Untuk kurikulum KWP, kurikulum sekolah penggerak yang pada akhirnya adalah kurikulum merdeka itu. Di SMP strukturnya juga ada ini dari satu fase, yaitu fase D saja. Jadi fase D. Nanti pada akhirnya kelas mungkin datang kelas nggak berlaku mungkin karena adalah fase A, fase B, fase C, fase C dan seterusnya. Tapi sekarang masih banyak kelas. Jadi fase B untuk kelas 1 kelas 1 SMP dan kelas 3 atau kelas 2. Kemudian untuk SMA dan kemudian kalau SMA juga sama dengan SMA, fase E untuk kelas 10 dan fase F ini untuk kelas dan 12. Ini penempatan seperti itu. Apa fungsinya fase-fase ini? Fungsi fase-fase ini adalah untuk memetakan CP atau IK pada masa dahulu, untuk memetakan capaian pembelajaran. Bagaimana memetakan CP itu kan itu memang harus harus ada kolaborasi antar guru-guru sekolah itu kalau juga pelajaran. Karena nanti untuk pemetaan CP di sekolah A sama-sama kelas 10 atau sama-sama kelas 10 SD dengan sekolah C itu bisa tidak sama dalam memetakan visi, tergantung bagaimana tujuan sekolah itu, ya tergantung bagaimana dia mengembangkan, bagaimana dia bisa melaksanakan itu dan tujuannya masing-masing tidak sama. Dan dengan konsep merdeka ini, guru boleh mengembangkan sesuai dengan CP dan pasti yang dikembangkan. Mana dulu yang dicapai, mana dulu yang dikembangkan. Itu berbeda dengan sekarang. Nah, CP itu pengertiannya adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai serta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada tahun PAUD, kemudian dasar dan pendidikan menengah. CP untuk tahap SLB ini semua yang ini dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh Komisi Diri Utama dan Kurikulum, artinya oleh Diskul, dengan kurikulum di Jakarta. Itu yang mengembangkan dari situ. Nah, selanjutnya ini bagaimana asesmennya, pembelajaran asesmennya Ibu Bapak, asesmen untuk di Merdeka Mengajar ini ada perubahan. Kalau pada masa 13 sampai masa itu dulu ujian akhir, ujian semester itu menjadi hal yang pokok, hal yang penting. Untuk di dalam kurikulum Merdeka ini nanti yang paling pokok adalah itu untuk penilaian di dalam formatif. Ada dua penilaian yang bisa bentuk formatif, sumatif. Kalau formatif itu adalah porsinya penilaian yang dilakukan oleh guru atau lebih mudah penilaian proses. Ketika guru mengajar, menanyakan kepada anak-anak dengan memberikan pertanyaan teori atau jawab cepat atau menyambungkan, itu menjadi penilaian yang cocok dan kemudian penilaian formatif. Kemudian yang penilaian sumatif itu di akhir materi atau di akhir semester. Nah, apakah nanti masih ada yang namanya UTS, sesungguhnya tidak ada dalam konteks untuk ini, untuk kurikulum Merdeka ini. Yang paling utama adalah kurikulum asesmen proses atau formasinya. Jadi nanti yang diambil adalah penilaian oleh guru ketika melakukan pembelajaran. Yang sumatif akhir materi, jadi misalkan begini, ketika ibu bapak mengajar bab satu materi tentang ya paling sederhana bab misalnya bab suci, bab satu bab suci. Ketika disampaikan materi itu di tengah-tengah guru mengajar bertanya, maka seorang guru harus memegang terus di dalam pembelajaran ini. Dia harus memantau terus itu, kemudian nanti setelah
materi berakhir atau habis, kalau ada ulangan itu namanya sumatif. Ya, jadi sumatif itu ada dua. Kalau formatif itu semua di proses pembelajaran. Kalau formatif, kalau sumatif itu ada pada akhir materi atau ada pada akhir semester sumatif. Porsinya itu pan berjalan makin semakin mengecil informasi ini. Jadi di dalam kurikulum itu adalah dikembangkan pembelajaran atau penilaian yang sifat yang informatif yang paling dikedepankan. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini ibu ada juga penguatan profil pelajar yang selanjutnya tadi demokrasi oleh Bu bahwa sebetulnya kurikulum merdeka ada beberapa ranah. Pertama, kurikulum merdeka ini mengembangkan pembelajaran paradigma baru yang kemudian disebut dengan itu bahwa pembelajaran harus berbasis kepada siswa. Yang kedua, kurikulum merdeka ini adalah mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar itu materi yang diambil tidak diambil oleh guru pribadi, tetapi oleh sebuah tim. Makanya nanti sekolah-sekolah itu harus bisa membentuk tim pengembangan penguat profil belajar Pancasila dengan mengembangkan tema-tema ini. Gaya hidup berkelanjutan, kemudian bangunlah jiwa rasanya, kewirausahaan, kearifan lokal, suara demokrasi, gunung tunggal ika, kemudian berkarya, berrekayasa dengan teknologi. Ini untuk SMA dan SMK, juga ada SMK. Jadi ini yang dikembangkan. Nah, bagaimana menempatkan profil pelajar Pancasila ini kalau tidak masuk di kurikulum, tidak masuk di kurikulum, tidak, tapi tidak dapat syarat kurikulum, maka kurikulum ini penguatan profil Pancasila ini menempati tempat khusus di luar pembelajaran yang reguler, di luar pembelajaran ekstra. Bagaimana menempatkannya? Kalau SD misalkan, bagaimana yang SD? Dalam setahun, SD itu wajib menghabiskan 2 tema, mengambil 2 tema dari 6 tema ini. Kalau SMP itu wajib untuk mengambil 3 tema selama setahun pelajaran. Kalau SMA, SMK mengambil 3 tema juga. 3. Nah, bagaimana ceritanya? Jangan katakan cara yang di SD. Ketika dia itu kita ada 2 tema, taruhlah dia mengambil tema cari digital sama berdasarkan kebalikan misalnya tahun pelajaran 2021 dari SPA SMK itu mengambil 2 tema kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dalam setahun di SNMPTN itu untuk menghasilkan sebanyak 252 jam pelajaran untuk 2 tema. Ya, untuk 2 tema. Nah, untuk 2 tema ini kemudian satu tema misalkan harus di semester 1 tema kearifan lokal. Maka dalam semester 1 ini tema kearifan lokal ini disediakan 126 jam pelajaran. Pembelajaran. Bagaimana penempatannya? Penempatan jam pelajaran ini bisa dilakukan dalam 1 minggu diambil jam terakhir 2 jam, atau mungkin diambil 1 hari Sabtu saja dihabiskan 8 jam atau 6 jam untuk 5 saja. Atau mungkin tadi teman-teman dokter bahwa boleh menggunakan sistem blok. Artinya apa? Dalam 1 minggu atau 1 minggu pun itu menghabiskan 126 jam ini untuk menghabiskan satu kearifan lokal. Ini penempatan di situ. Di luar jam reguler, di luar jam pelajaran sekolah reguler, tapi juga jam ekstra. Ada jadwal khusus. Pelaksananya bagaimana? Yang boleh apa? Yang adalah bukan guru mata pelajaran. Dan untuk proyek pembelajaran itu tidak ada kaitan langsung dengan pelajaran. Tetapi dalam pembelajarannya juga wajib menyediakan modul ajar.
menyediakan asesmen atau penilaian, juga ada menyediakan rapor. Rapotnya tidak berupa angka, tidak berupa kuantitatif, tetapi berupa kualitatif. Hanya belum berkembang, bisa berkembang, sangat bisa berkembang secara ditentang saja. Hanya itu nanti edukasi itu lebih jauh lagi. Jadi kebijakan ini dari wajib dilakukan karena mereka belajar, mereka sebelum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Semua elemen, semua potensi memang untuk mengembangkan profil ini. Ini kunci daripada Turki merdeka. Ya. Karena itu bagaimana sih semester pertama atau kemudian kita habis ini semester pertama untuk satu tema kearifan bisa dibangun untuk kedua. Tapi risikonya untuk tema Bhinneka Tunggal Ika itu lebih cepat atau lagi, tapi jamnya tetap 126 jam. Tidak boleh begitu. Lengkap dengan modul ajarnya, lengkap dengan asesmennya, penilaiannya, lengkap dengan nanti ada rahasia pada akhirnya. Nah, untuk proyek ini itu tidak seperti yang kita bayangkan, sebagaimana ada metode pembelajaran proyek atau performa tidak seperti itu. Tapi proyek ini berupa kegiatan yang dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan oleh sekolah-sekolah pengembang Turki merdeka dan sekarang untuk yang Turki pasal ini. Nah, jangan saja misalkan ada tiga tema dikembangkan. Ada sekitar 90 kali 3, jadi berapa? 260-an itu ya, itu. Satu tiga tema itu wajib habis 90 jam pelajaran. Nah, karena tiga tema dibagi dalam setahun. Misalkan, ya contoh tentang Maria, tiga tema satu ditempatkan di jam kedua itu boleh. Tidak apa dicari. Sampai satu tema, semester kedua 2 tema. Atau kemudian juga dipakai urutan. Semester 1,5 tema, semester kedua 1,5 yang satu tema itu juga boleh. Yang penting masing-masing tema menghasilkan 93 kali 3, 90 jam kali 3 tema itu. Di Alia atau di dan seperti itu. Jadi ini pelajaran wajib atau yang dilakukan harus tim atau yang masuk kelas itu mungkin satu guru yang menyampaikan tidak masalah. Tapi dalam proses penyampaiannya itu ada sebuah tim dibentuk biasa dan juga politik itu mendapatkan jam tambahan. Sekarang kalau nanti sudah berubah ya itu akan mendapatkan jam-jam yang guru yang sudah proses pelajar ini. Ya, itu pengembangannya. Nah, untuk proyek teman-teman yang ada di KPK, KPK keunggulan. Parekannya hampir sama, hanya karena memang vokasi itu diberikan nama pusat keunggulan namanya SMK PK. Oke, saya teruskan sekarang. Nah, bagaimana perangkat ajar? Tadi yang profil profesional seperti itu. Nanti kita kalau ada pertemuan lagi yang cukup panjang, yang bisa memahami betul atau konsep ini dan bisa sampai di lapangan. Karena memang himbir teman-teman di BSD itu masih beberapa mengalami kendala, kami harus terus melakukan bisa memberikan pemahaman terhadap itu. Nah, bagaimana berangkat ajar yang dihindari ada modul project. Modul project itu dibuat untuk mengembangkan project belajar Pancasila. Kalau modul ajar itu digunakan untuk mengembangkan pelajaran reguler. Kita misalkan begitu. Nah, untuk buku ajar seperti itu. Buku ajar atau buku teks buku ajar itu ada yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dalam kita mengajar itu, bagaimana bisa masuk di sana ada beberapa lima ya. Lima karyaku, kemudian asesmen siswa, kemudian modul ajar, ada
dalam template atau bentuk lain bentuk lain yang bisa menjelaskan tentang perwakilan atau kita mungkin Pak Menteri atau Mas Menteri kita menanyakan ada RPP yang satu lembar kita mungkin ada di sini dan di sini mungkin cukup nanti ya atau mungkin itu ada asesmen di sini ada asesmen di sini. Oke. Sehingga bagaimana kita menarik menjadi belajar pertama kita kan dulu capaian pembelajaran pelajari yang saya lihat di fase satu itu yang ini, fase satu yang pelajaran di fase dua itu yang mana, yang fase itu kayak bilang di mana. Dipetakan TP-nya, fase pembelajaran. Setelah ketemu ini saya jelas di fase A, ini di fase B, ini fase C. Ya, karena ECB itu berupa narasi, ya, berupa narasi. Nah, saya sudah mencari akan dibahas fase A saya ingin misalkan dalam matematika fase A saya ingin bilangan 0 sampai 10 misalkan. Kalau fase B bilangan 1 sampai 1000 misalkan begitu. Dipetakan. Dimodulasi. Setelah dipetakan di breakdown menjadi APP. Alur dengan pembelajaran. Bagaimana foto ini yang saya ceritakan, saya tarik ke dalam alur pembelajaran, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana tekanan temantiknya akan muncul di situ. Dari APP kemudian nanti ditarik lagi ke bawah menjadi tujuan pembelajaran. Dari foto ditarik menjadi modul ajar. Di modul ajar nanti akan muncul berbagai strategi pembelajaran. Bagaimana sistemnya, bagaimana materinya akan begitu. Ini bagaimana yang saja dilakukan oleh guru dalam formasi. Sekarang KWSP, kurikulum strategi dengan pendidikan. Merdeka, kurikulum merdeka itu sendiri. Mungkin kalau di dalam yang itu ada yang memang tidak bisa tercapai dalam tahapan pembelajaran, maka KWS ini menjadi jawabannya bagaimana menyiapkan anak ini untuk ketika lulus memang bulan 4 bulan ini untuk bisa bertanggung jawab. Jadi namanya KPS menyusunnya itu nanti akan menjadi nama kurikulum permainan namanya KWSP. Bukan nggak berusaha kalau misalnya dia nggak bisa hanya membaca menjadi KWSP. Ya, seperti itu. Nah, kita ini sekolah punya 3 pilihan. Nah, tidak ada yang oleh Bu dokter ya bahwa ada yang menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganggu pendidikan. Jadi kami jangan kita biarkan mengerjakan bagian-bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum tata pendidikan. Jadi kurikulum yang diakini sudah dirubah tanda itu nggak bisa semuanya tapi dengan kurikulum merdeka kan di awal sudah memilih merdeka itu kemudian kurikulum yang kedua kurikulum menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat yang yang nomor 2 ini karena kita mengambil kurikulum dari sana itu dari sana semua dari sana sehingga yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan berbagai perangkat motor yang pendidikan. Kurikulum merdeka yang betul yang dikembangkan oleh sekolah dengan pendidikan. Tinggal itu yang pertama. Ini saya merdeka, digunakan pada bangsa ini. Ini kurikulum yang kita katakan khusus seperti ini, saya tidak. Yang kedua, yang kita mengikuti kurikulum merdeka, di mana semua perangkat saya mengambil dari kita, semua yang menjadi keduanya dari kita. Yang ketiga, saya membuka kurikulum, saya akan mengembangkan kurikulum saya sendiri. Saya akan terus berinovasi. Merdeka. Yang mana? Kemudian bahwa kita
kalau dilakukan dalam pembelajaran pada orang pendidik pada pendidikan itu perlu kita teliti yang pendidikan jiwa pendidikan. Nah, karena nanti di kurikulum itu ada komputer, tapi bukan komputer sekolah, tapi komputer pembelajaran. Justru ada komputer pembelajaran. Nah, kalau dia itu sekarang ini ada guru kelas 4, kemudian guru tinggi dan kepala sekolah. Nah, itu namanya komputer pembelajaran. Nah, tapi komputer sekolah nanti di dalam film berjalan dan dalam sebenarnya itu adalah tidak lagi yang namanya itu maupun siapa orang ada yang terumpun kalau tidak ada lebih baik maka bisa dibantu dengan selanjutnya dengan ini kalau tahapan itu dengan 13 dulu berarti ini satu bagi tapi yang kemudian pembelajaran dari dua tapi sekarang ini ya itu bagi jadi boleh memilih K13 itu boleh jaringan nah nanti kita melihat dari pemerintah itu semua kurikulum yang menjadi kurikulum di Bali itu yang nah, selanjutnya bagaimana kenapa ada infrastruktur ada budaya tetapi ada proses penguatan kalau ini ada belajar kemudian ada juga ada standar kita dari kita dari ini nanti lancar yang global kemudian dan disitulah sekolah sesungguhnya itu mengembangkan karakter dari masing yang ada karakter di karena itu menjadi kembali kepada karakter karena belajar masing-masing yang ada dalam pengambilan kemudian pastor nah sekarang sekolah itu dan merupakan perbandingan kurikulum dan pembelajaran ya pembelajaran seperti dua TP atau SKD dalam bentuk HI dan HC sangat banyak dan terpisah-pisah tetapi
yang pada saat tentu dari kita mendapatkan beberapa ibadah. Nah, bagaimana kita akan pelajaran yang seperti ini sekarang? Kalau kan tidak bisa menjadi hal seperti ini, kalau berbicara atau berbicara kalau misalnya seperti itu, ada 30 yang terkait dan sama, tetapi akan ditambahkan dulu dengan kopi pelajaran dalam hal ini. Ini bagian saya berdasarkan kita dilihat tadi di nah, sekarang pengambilan waktu sistem blok ini tantangan yang kita lakukan. Nanti seandainya platform ini menggunakan sistem blok, misalkan begitu sistem blok itu matematika, karena biasa yang paling ada matematika ini saya habiskan dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan itu saya katakan dengan teman-teman yang mungkin kita belajar 2 minggu, 2 minggu itu saya itu pelajari matematika jam 1 pertama sampai jam 8 mulai dari Senin sampai jam 5 sekarang itu saya maka selama 1 2 minggu matematika itu sudah habis, nggak ada lagi. Nanti lagi yang kedua saya akan belajar dan berikutnya saya harus belajar lagi. Nah, kami apa? Kami setelah sekolah sekolah sekali menggunakan sistem blok ya sistem blok mengambil area penting untuk mengambil materi. Berarti gurunya kalau kita pada sistemnya itu tadi bulan pertama kita pakai full pelajaran IPA misalnya pelajaran kita kemudian gurunya harus materi 1 bulan itu kita belajar. Nah, itu mulai kita setelah kita belajar itu kita belajar ini yang menjadi pelajaran. Nah, yang bagaimana mungkin bisa kita kolaborasi. Jadi kalau dengan dengan dia. Jadi ada yang menggunakan blog, nggak semua itu berapa materi, ada yang menggunakan materi buat 11 bulan. Itu diperlukan. Jadi perbedanya dulu berapa jadi kita bisa mengatur atau bisa mengatur kondisi kita yang dapat jelas. Hanya apa itu dapat digunakan dalam belajar yang penting. Memang ada beberapa kelebihan, ada beberapa kelemahan dalam agar kalau diwajibkan dengan digunakan kalau cukup blokir memberikan waktu yang cukup bagi itu untuk mempelajari materi secara mendalam. Jadi karena diberikan terus ini terus yang akan meningkat. Apa yang diambil kelemahan nah, apa yang begitu kan dalam model ini adalah pengaturan dibangunkan dari diri harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga itu tidak ada waktu daya hari harus dihitung. Jadi sekarang bisa nyambung. Itu adalah menjadi masalah yang kita sediakan dalam masyarakat juga. Mereka kita belum membutuhkan pengaturan dalam pengaturan yang memadai. Nah, dengan pelajarannya, semua mungkin dibutuhkan belajar sesuai konsep secara komprehensif dan seterusnya. Nah, kalau kita memberikan satu yang kalau bapak itu menggunakan beberapa sekarang itu kolaborasi dengan semuanya maupun
Kalau skill pendidikan di mereka ini juga uh, tapi data yang data yang diberikan adalah seperti berharap kita mendorong untuk bisa masuk karena itu yang kalau sekarang ini kemudian ada yang harus dilakukan lagi sekitar kita sekolah sekolah generasi yang ada 2.500 sekolah angkatan 2000 ada 7.500 sekolah tahun itu sekarang itu akan mencapai 10.000 tahun ini semua akan menggunakan kurikulum selama ini jadi kalau mereka kalau kalau masa tentang yang berikutnya atau kalau diberikan masuklah menjadi sekarang ini mau kita menjadi bagian itu daripada pengembangan untuk menjadi kita dulu kepada menjadi saya kira